Good morning grade 8 students. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. How are you today? I hope you are in good condition ya. Miss Sarah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. This time it's time to study English. Ini waktunya untuk belajar bahasa Inggris, but before we start or we continue our lesson today, we will pray first ya. Kita mau berdoa dulu. Let's pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for your blessing today. Thank you for your kindness and your mercy. This time, we want to study English. Please be with us. Please help us so we can understand it well. Thank you, Lord, forgive us from our sin. In the name of Jesus, we pray. Amen. Oke, nah hari ini kita mau belajar bahasa Inggris and the title of our lesson is Simple Present Tense dan judul pada hari ini adalah Simple Present Tense. Nah di sini kita mau melanjutkan pelajaran kita pekan lalu atau pertemuan yang lalu ya. We already learned about Simple Present Tense and this time we want to learn it deeper. Kita akan pelajarinya lebih dalam lagi. So you can know about simple present tense, structure, and also the example in paragraph. Okay. Nah, what is simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang berfungsi untuk menceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini dalam bentuk yang sederhana. Jadi, penggunaan simple present tense ini digunakan untuk kejadian yang berlangsung saat ini, sekarang ini. Kalau misalnya di sini, apa yang terjadi saat ini? Apa yang kalian sedang lakukan? Apa yang sedang terjadi? Ya, misalnya saat ini Miss sedang duduk. Jadi simple present-nya adalah saya sedang duduk, gitu ya. Atau pada saat ini kalian sedang menonton video, ya. Jadi saya menonton video pembelajaran. Saya menonton video pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu adalah tenses yang digunakan untuk kejadian terjadi pada saat ini. Nah, what is the function of simple present tense? Apa sih fungsi-fungsi dari simple present tense itu? Ya, ada dua, ya. There are two functions of simple present tense. The first one to express daily activities or habits, ya, untuk mengekspresikan aktivitas sehari-hari atau kebiasaan, ya, aktivitas yang biasanya kita lakukan setiap harinya. Misalnya, saya setiap hari selalu bangun jam 6 pagi, atau saya setiap bangun tidur selalu renungan pagi. Nah, itu adalah aktivitas sehari-hari atau kebiasaan. Atau misalnya saya memiliki kebiasaan untuk membaca buku sebelum tidur, misalnya seperti itu. Itu adalah kebiasaan. Jadi, I always get up at 6 a.m. I always read a book before go to sleep. Nah, itu adalah contoh-contoh dari habit atau daily activities. Okay. The second one, yang kedua, to express general statements or facts, ya, untuk mengekspresikan pernyataan yang umum atau fakta. Ini faktanya apa sih? Faktanya bumi ini mengelilingi matahari. The earth goes round the sun. Nah, itu adalah contoh fakta, ya, tidak bisa dipungkiri. Dan itu kita menggunakannya simple present tense. Jadi tolong diingat ada dua hal, ya, dua fakta atau saat yang kita gunakan. Bagaimana kita menggunakan simple present tense, ya? Yaitu pertama, kejadian itu terjadi saat ini. Kejadian itu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, rutinitas kebiasaan kita, dan juga mengekspresikan pernyataan yang umum atau fakta.
Nah, di sini kita akan belajar 3 hal. Kalau kalian punya bukunya di sini, buku target ya, buku target di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari mengenai simple present tense ini, yaitu the first one affirmative form, the second one negative form, and the last one interrogative form. Ya, affirmative form yang pertama ini adalah pernyataan positif, ya, positive sentence. Ya. Kalimat positif. Jadi ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan juga ada kalimat tanya. Dan ini kita akan belajar satu persatu mengenai kalimat-kalimat tersebut di dalam simple present tense. Nah, the first one, affirmative form, atau kalau kita sebut juga sebagai bentuk positif, kalimat positifnya. Di sini ada 2 type ya. Ada 2 tipe, yaitu yang pertama singular and the second one is plural. What is the difference of them? Apa perbedaan dari mereka ini? Singular and plural. Nah, kalau singular itu adalah tunggal. Plural itu jamak atau banyak. Nah, itu ada perbedaannya. Jadi untuk kalimat di sini subjek sebagai subjek yang tunggal itu adalah he, she, it, atau nama kalian Ruben, misalnya Elsie, Marcel, Grace, Yona, Esther, Fabian, Andrew, Garfield. Nah, itu kita menggunakannya sebagai subjek singular. Nah, untuk subjek singular ini sendiri, kata kerjanya ditambah s atau es. Misalnya dia pergi ke sekolah. He pergi ke sini, go ya, go to school. Tapi karena subjeknya he, yaitu singular, kita perlu menambahkan s atau es di belakang kata kerjanya. Jadi di belakang go kita tambahin es. Jadi he goes to school. Atau bisa juga Garfield makan mie. Garfield yaitu singular ya. Lalu makan bahasa Inggrisnya apa? Eat ya, eat. Mie bahasa Inggrisnya noodle. Garfield eat noodle. Ini sudah benar kalimatnya? Belum ya, karena Garfield ini adalah singular, kita perlu menambahkan s atau es di belakang kata kerjanya. Jadi Garfield eats ya, eats noodle. EAT ditambah s, eats noodle. Nah, itu untuk subjek yang singular. Tapi kalau untuk subjek plural ini sudah permanen ya. Jadi subjek singular itu he, she, it, lalu nama orang satu aja itu sebagai singular. Tapi untuk plural itu I, you, they, we. Nah, ini contohnya. Kalau I, you, they, we ini kata plural, kata kerjanya tidak perlu ditambah s atau es. Misalnya, kalau tadi kan he goes to school. Nah, kalau aku pergi ke sekolah, I go to school. Nggak usah tambah. Bukan I goes to school, tapi I go to school. Oke, paham sampai sini? Dan kalau misalnya orangnya lebih dari satu, misalnya Anton dan Ricky ini nih. Anton and Ricky go to school. Kenapa enggak goes? Anton and Ricky goes to school. Karena di sini Anton dan Ricky ini bukan singular lagi, bukan seorang lagi, tetapi 2 orang, lebih dari satu. Itu termasuk ke plural. Jadi kita tidak perlu menambahkan s atau es di belakang kata kerjanya. Jadi tetap Anton and Ricky go to school. Nah, the second one, negative form atau bentuk negatifnya, kalimat negatifnya itu kita hanya menambahkan does not atau do not. Ya, kalau tadi yang ini untuk subjeknya tetap sama ya. He, she, it, Ruben, Garfield, Elsie, dan lain-lainnya.
Karena singular, negatif formnya itu adalah does not, ya. Atau mau disingkat menjadi doesn't, tulisannya DOESN, koma atas T, ya. Doesn't atau does not. Terus verbnya menjadi verb one. Nggak perlu ada tambahan S atau ES di belakang kata kerjanya. Contohnya, nih, dia tidak bekerja. He doesn't atau he does not work. Bukan he does not works. Itu salah ya. Verbnya tetap menjadi verb one tanpa ada ditambah S atau ES. Jadi he doesn't work. Oke, paham? Do you understand? Okay. The next one, kalau untuk subjek plural, kita bukan menambahkan doesn't atau does not, tapi kita menambahkan do not atau don't. Artinya sama-sama tidak, tetapi kalau do not itu untuk plural, tapi kalau doesn't itu untuk singular. Jadi contohnya, I don't work. You don't work. We don't work. They don't work. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Ruben doesn't work. Garfield doesn't work. Elsie doesn't work. Marcel and Andrew don't work. Nah, ini Marcel dan Andrew masuknya plural, jadinya menggunakannya apa? Don't. And the last one, interrogative form atau bentuk tanyanya. Nah, kalau tadi does untuk negatif sentence-nya itu ada di tengah ya, untuk tidaknya. Untuk tidaknya itu ada di tengah, tapi untuk interrogative formnya does dan do itu di bagian awal. Nah, artinya ini adalah apakah. Does he work? Apakah dia bekerja? Does she work? Apakah dia bekerja? Does it work? Does Ruben work? Does Esther work? Does Chris work? Does Fabian work? Nah, itu menggunakan does ya. Ingat does-nya di awal kalimat dan jawabannya hanya kalau misalnya ya, yes. Yes, he does atau yes, she does. Nah, tapi untuk subjek yang plural, kalimat tanyanya bukan does tapi do. Jadi do I work? Do you work? Do we work? Do they work? Nah, ini do Marcel and Esther work. Nah, karena Esther dan Marcel ini adalah plural, kita menggunakannya do bukan does. Jadi kita ulang lagi ya. Does he work? Does she work? Does it work? Does Ruben work? Do I work? Do you work? Do we work? Do they work? Nah, oke. Sampai sini paham ya? Jadi ada 3 bentuk, yaitu bentuk positifnya, bentuk aslinya, dan diingat untuk subjek yang singular kita tambahkan S dan ES di belakang kata kerjanya. Tapi untuk yang plural tidak perlu tambahan. Kedua, untuk negatif kalimat negatifnya kita hanya menambahkan doesn't untuk subjek singular dan don't untuk subjek plural. Dan untuk kalimat tanya, does dan do-nya ada di depan kalimat. Oke, paham sampai sini ya? Paham. Nah, this is the example of simple present tense paragraph. I will read it ya. Saya akan membacakan itu. There are 6 people in my family. My father, mother,
3 daughters, and 1 grandmother. I am a third daughter with 2 elder sisters. My first elder sister is Natasha. Another sister's name is Nandia. My father is the most handsome man because there is no son in my family. He works as a taxi driver. He loves helping people and meeting new people. He always smiles and thanks to God for everything. He works very hard to fulfill all of our needs. My mother is also a hard worker. Every morning she wakes up so early to cook food, then sell it. She is the best chef for us. He loves her cooking. He usually helps her to prepare food to sell. Mother never forgets to care all people in our family. We also live with our grandmother. She is our father's mother. We love our grandmother. Sometimes she is talkative, but we know that she loves us. She loves gardening. She plants many flowers in our garden. The flowers make our house beautiful. Nah, ini adalah paragraf mengenai simple present tense. Nah, kita mau bedah dulu nih. Nih, mana yang termasuk kalimat positifnya? Ini nggak ada kalimat negatifnya ya. Tapi yang menunjukkan nih kalimat simple present tense itu bagaimana sih? Nah, kita bisa lihat di sini menggunakan kata kerja pertama. Nggak ada tambahan apapun ya. Lalu kita bisa lihat di sini he works. Nah, bukan he work, tapi he works karena dia menggunakan subjek singular. Jadi he works as a taxi driver. Dia bekerja sebagai seorang pengemudi taksi. Ini juga he works very hard. Dia bekerja sangat keras. Nah, okay, this is the end of our video. I hope you can understand about simple present tense. If you have questions, you can ask them. Okay, thank you. Have a nice day, everybody.